Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 5 Juni 2024, berjudul Seorang Penakluk. Ayat intinya terdapat di dalam Habakuk 3 ayat 3. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Seorang Penakluk, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat manusia, dan setelah itu dia menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga sebagai berikut. Pertama, karena Yesus adalah seorang penakluk kuasa kegelapan, maka itu kita perlu merenungkan dan menyelidiki firman Allah dengan tenang mengenai kedatangannya yang kedua kali setiap hari. Kristus menginginkan agar setiap orang mendidik dirinya sendiri untuk merenungkan dengan tenang akan kedatangannya yang kedua kali. Semua orang harus menyelidik firman Allah tiap-tiap hari, namun tidak mengabaikan tugas-tugas yang sekarang. Kedua, karena Yesus adalah seorang penakluk kuasa kegelapan, maka itu kita perlu bersandar pada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Satu-satunya rasa aman kita adalah dalam melakukan pekerjaan kita setiap hari seperlunya, bekerja, berjaga-jaga, menunggu, setiap saat sesuai bersandar pada kekuatan dari Dia yang sudah mati dan bangkit kembali, yang hidup untuk selama-lamanya. Ketiga, karena Yesus adalah seorang penakluk kuasa kegelapan, maka itu kita perlu menentukan kemampuan untuk hidup yang akan datang dan menjaga tabiat yang tidak dicermati oleh noda yang mementingkan diri. Kita ditempatkan dalam pencobaan di dunia ini untuk menentukan kemampuan kita untuk hidup yang akan datang. Tidak ada yang bisa masuk ke surga yang tabiatnya dicemari oleh noda mementingkan diri yang kotor. Karena itu, Allah menguji kita sekarang dengan mempercayakan kepada kita harta yang fana, di mana cara kita menggunakannya bisa menunjukkan apakah kita dapat dipercaya dengan kekayaan-kekayaan yang kekal. Keempat, karena Yesus adalah seorang penakluk kuasa kegelapan, maka itu kita perlu untuk melakukan pembaharuan kesehatan tubuh, pikiran, dan rohani, sementara menantikan kedatangan Kristus yang segera itu. Pembaruan-pembaruan yang lebih besar harus tampak di antara umat yang mengaku sedang menantikan kedatangan Kristus yang segera. Pembaruan kesehatan di kalangan anggota-anggota kita harus dilaksanakan yang sebelumnya tidak dilakukan. Ada orang-orang yang harus disadarkan akan bahaya makan daging yang masih menyantapnya, sehingga membahayakan kesehatan tubuh, pikiran, dan rohaninya. Banyak yang sekarang baru setengah-setengah bertobat dalam soal makan daging akan keluar dari lingkungan umat Allah dan tidak lagi berjalan bersama mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.